Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemerintahnya akan memberikan bantuan kepada Venezuela pasca gempa dahsyat yang menimpa negara tersebut. Hal tersebut disampaikan Trump saat berbicara di acara Rose Garden Club Dinner bersama para petani Amerika pada hari Kamis waktu setempat. Trump berjanji akan memberikan bantuan kepada Venezuela pasca gempa dahsyat yang menimpa negara tersebut. Trump juga menyinggung bagaimana ia menguasai Venezuela dalam sehari dan menangkap Presiden Nicolas Maduro beberapa bulan lalu. We have the strongest military. We took over Venezuela in less than 1 day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big. They had a tremendous earthquake last night that you read about, massive in Caracas. Sementara itu, kelompok Hizbullah merilis video penembakan roket dan rudal ke wilayah perbatasan antara Lebanon dan Israel. Hizbullah menyatakan serangan ini sebagai balasan atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel. Hizbullah terus menyerang balik Israel. Sejumlah roket hingga rudal diluncurkan ke sejumlah titik Israel yang berbatasan dengan selatan Lebanon. Video berdurasi 2 menit ini dibagikan melalui saluran resmi Hizbullah. Hizbullah beralasan serangan ini menargetkan posisi pasukan Israel yang berada di wilayah pendudukan di selatan Lebanon. Rudal-rudal dengan gambar petinggi Hizbullah ini diluncurkan sebagai operasi balasan atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel. Sementara itu, Israel mengklaim telah mencegah sebagian besar roket yang diluncurkan dari Lebanon. Hingga kini, konflik di perbatasan Lebanon-Israel masih berlangsung dalam intensitas rendah. Kedua pihak kerap melanggar gencatan senjata yang seharusnya masih berlaku. Pemirsa, Amerika Serikat mengklaim bahwa harga minyak turun drastis, sementara harga saham Amerika melonjak tinggi melebihi rekor yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dikarenakan kesepakatan Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani pekan lalu. And then I have to listen to the fake news. Oh, they're much better today than they were then. These people are crazy. They want to make a deal with us very badly. And we probably will. I think we will. But the strait is open. Yesterday, they took out 19 million barrels of oil. That's the most in the history of the Strait. And the oil prices are dropping like a rock. And you know, as goes oil, so goes everything else, including all of your products. You have to spend a lot of money for your tractors. Now you're going to be spending much less than you were spending just a few weeks ago. We had the best numbers we've ever had. And I called in Scott, I called in Howard, I called in a lot of the people standing right there. I called in our great Secretary of the Interior, Doug, and I said, here's the story. We just hit records. Our country is doing better than it's ever done. The stock market, we've had 73 all-time highs in less than a year and a half. 250 orang lebih tewas akibat gempa di Venezuela. Kepanikan melanda ketika 2 gempa dahsyat menghantam Venezuela dalam hitungan detik. Ratusan orang berhamburan keluar dari pusat perbelanjaan dan bergegas menuju pintu keluar saat gempa mengguncang ibu kota Caracas, Venezuela. 2 gempa besar menghantam Caracas, Venezuela, Rabu waktu setempat. Gempa pertama berkekuatan 7,2 magnitudo. Selang 39 detik kemudian, gempa yang lebih kuat berkekuatan 7,5 melanda dengan epicentrum dilaporkan berada di Venezuela bagian barat, sekitar 21 km dari Moron. Para ahli menyebut peristiwa ini sebagai gempa bumi ganda, yaitu ketika 2 gempa bumi besar terjadi dalam waktu yang berdekatan. Dilihat dari sisi udara, kerusakan meluas di seluruh negara bagian pesisir La Guaira. Bangunan-bangunan hancur menjadi puing-puing, terutama di Carabaleda dan daerah-daerah dekat pelabuhan. Pemirsa, gempa yang mengguncang Venezuela memakan korban lebih dari 250 jiwa. Rumah sakit penuh pasien sehingga korban luka terpaksa dirawat di atas tandu.
RSUD Dr. Jose Maria Vargas di La Guaira, Venezuela dipenuhi para korban gempa bumi masif yang 2 kali mengguncang negara tersebut. Karena ruang rawat sudah penuh, para pasien dirawat di atas tandu dan kasur yang ditempatkan di lantai. Tanpa lelah, para dokter mengobati korban yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Sejumlah warga mengaku banyak anggota keluarga yang hilang akibat gempa. Tengo un familiar aquí en el hospital, pero tengo muchos desaparecidos en el Caribe que no sabemos por qué el edificio se desplomó. Había gente de rescate tratando de sacarlo, pero no sé, está difícil el acceso hacia allá. Voy a intentar ahorita. Selain kehilangan kerabat, warga juga kehilangan harta benda mereka akibat gempa. Untuk bertahan di tengah menipisnya sumber daya, para korban saling berbagi makanan sambil menunggu bantuan. Gempa yang mengguncang Venezuela menembus angka lebih dari 180 korban jiwa, serta puluhan lainnya masih hilang. Sebelumnya PLT Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengumumkan keadaan darurat setelah 2 gempa bumi dahsyat dan lebih dari 20 gempa susulan mengguncang negaranya. Delcy mengatakan Bandara Internasional Maiquetía yang terletak di dekat Caracas ditutup menyusul kerusakan serius pada infrastrukturnya. Bahkan tidak hanya itu, PLT Presiden Venezuela Delcy Rodriguez juga meminta bantuan internasional untuk memperkuat upaya penyelamatan di wilayah terdampak. Dikabarkan bantuan tim penyelamat pertama yang datang dari Republik Dominika dan dalam beberapa jam ke depan tim lain akan tiba dari negara-negara komunitas internasional. Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron producto de los terremotos, el doble terremoto que tuvimos el día de ayer. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegarán del resto de los países y de la comunidad internacional. Nuestros mejores deseos, toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos y de... Sebelum diguncang gempa, seorang balita tengah merayakan ulang tahun di Caracas, Venezuela. Sontak perayaan tersebut menjadi pesta yang mengerikan. Balita ini senang saat mendapatkan kue ulang tahun, namun tak lama terjadi gempa, pesta bocah ini pun berubah menjadi pemandangan mengerikan. Anak-anak menangis ketakutan dan para orang tua berusaha menyelamatkan keluarganya. Diketahui Caracas dilanda gempa 2 kali dengan skala cukup besar, yaitu yang pertama 7,2 magnitudo dan selang 39 detik kembali gempa berskala 7,5 magnitudo. Maíta, se está cayendo eso. Déjalo ahí, Clay. Ya va, ya.